Bang Deddy, apakah kemudian PDIP akan mencari nanti figur-figur yang lebih populer begitu di tahun 2029? Saya kira dari semua partai PD Perjuangan paling siap ya untuk maju, dan kita sudah buktikan kemarin kita tetap mencalonkan calon sendiri. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Putusan MK yang menghapus ambang batas pencapresan membuka peluang lebih besar bagi tokoh-tokoh untuk bertarung di Pilpres 2029. Bagi partai PDIP sendiri menyatakan paling siap untuk mencalonkan jagoan populernya di Pilpres 2029. Terbukti di tahun Pilpres 2024 telah mencalonkan calon jagoannya sendiri dari kader partainya. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Kami melihatnya begini, sebenarnya apa sih latar belakang dari diputuskannya tanpa ambang batas itu? Apakah murni semata-mata pertimbangannya agar lebih banyak pasangan calon yang bertarung dalam Pilpres? Kalau ya, itu adalah landasannya yang paling fundamental dan filosofis, saya kira tanpa harus menghapus PT, tapi dengan membatasi jumlah besaran PT ambang batas dukungan sudah bisa melahirkan banyak calon. Misalnya kalau 15% pasangan calon tentu bisa lahir 6-7 misalnya. Kalau dia 20-25% dari perolehan kursi atau suara, maka bisa 4 atau 5 pasangan calon. Seharusnya itu sudah cukup kompetitif. Jadi tidak ada istilahnya satu koalisi itu bisa sampai 60% misalnya, sehingga hanya bisa 2 pasang calon gitu ya. Kan kalau itu di situ. Bang Deddy, apakah kemudian PDIP akan mencari nanti figur-figur yang lebih populer begitu di tahun 2029? Saya kira dari semua partai PD Perjuangan paling siap ya untuk maju, dan kita sudah buktikan kemarin kita tetap mencalonkan calon sendiri begitu ya, sendirian gitu. Tetapi kan saya mau kembali dari tadi apa yang disampaikan Bung Burhan, karena banyak kontradiksi di sana gitu. Beliau mengatakan bahwa tidak ada buktinya parliamentary threshold itu memperkuat sistem presidensil. Buktinya kan memang kuat gitu. Cuma problemnya kan kekuatannya berlebih, tentu persoalannya ada di yang melakukan check and balances, bukan sistem presidensil. Lalu yang kedua, bahwa tidak serta-merta menghapuskan threshold akan menjamin munculnya calon-calon lebih banyak. Lalu buat apa kita bikin gitu kan? Jadi ini kan sesuatu yang aneh. Problemnya kalau menurut saya adalah maksimal dukungan yang harus diurus gitu loh. Paling banyak misalnya 15%, 20%. Kalau 20% itu sudah 5 bakal calon. Kalau sekarang kan itu tidak sesuai dengan sistem presidensial, Bung. Lah, ya makanya, jadi kan kita mau cari mana yang terbaik. Kan tadi asumsi dasarnya adalah bahwa dengan penghapusan PT, maka dimungkinkan calon-calon alternatif sebanyak mungkin gitu. Tapi kan putusan MK tetap menyatakan bahwa itu melalui partai politik. Bahkan dengan ambigu ditetapkan bahwa jangan melebihi proporsi yang dominan di kabinet. Ini kan menggantung semua nih. Jadi makanya satu persatu lah kita selesaikan, kita dalami nanti di DPR gitu ya. Misalnya apakah putusan MK ini oke, kita sama-sama sepakat. Pertama, dia final and binding. Yang kedua, seperti tuntutan banyak orang, maka tidak ada lagi presidensial threshold. Oke, semua dibuka. Kan begitu nih. Nah sekarang dengan ini, apa kebutuhan kita yang lain nih? Supaya sistem politik kita tetap baik, gitu ya. Supaya akuntabilitas partisipasi tetap tinggi, gitu kan. Supaya pelembagaan partai politik juga tetap baik. Supaya trade-off-nya juga semakin berkurang. Kan ini problem-problem tadi itu, insentif untuk bergabung dengan yang besar. Maka kalau saya pribadi nih, kan partai belum nih memutuskan, nanti Kongres kita baru memutuskan. Saya cenderung dari dulu mengatakan paling banyak udah deh, mau 10%, 15%, 20% itu kalau urusannya mau calon yang banyak, calon alternatif gitu loh. Nah sekarang kan ambigu, perseorang kan nggak mungkin juga dari putusan MK, karena putusan MK itu menyebut bahwa harus tetap melalui partai politik, dan partai politiknya tidak boleh melebihi jumlah yang mayoritas di sana. Ya kalau begitu gimana memaksakan calon banyak datang? Misalnya begitu loh. Kalau nggak nyalonin gimana? Bisa kan? Calon tunggal bisa juga toh. Bukan hanya banyak calon tunggal pun bisa. Misalkan kemarin PD Perjuangan tidak mau mencalonkan calon presiden. Jalan tuh. Kan enggak. Yang ada adalah pemilihan presiden
apa namanya pura-pura gitu kan, dipecah menjadi 2 calon kan gitu nih. Ini kan komitmen kebangsaan kita melahirkan sistem politik yang kemudian mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, lalu bagaimana partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, check and balance juga jalan. Jadi tidak hanya menjawab satu persoalan, ini kan kayak apa namanya baju compang-camping kita gitu loh. Nah, nanti silakanlah kita bahas bareng-bareng para akademisi, praktisi, ya, kemudian para partai politik, mari sama-sama gitu. Intinya kan apa yang sudah diputuskan MK ini adalah sesuatu yang final and binding. Yang kedua, ini membuka apa yang selama ini sangat diharapkan oleh banyak orang supaya tidak ada yang namanya presidential threshold. Nanti kita lihat 5 tahun lagi hasilnya kayak apa. Kemarin pilkada itu kan problemnya di situ, walaupun diturunkan gitu ya, tetapi orang boleh sampai 60% atau kota kosong, kan problemnya di situ. Jadi bukan barrier to entry-nya yang problem, tapi kemauan partai politik ini melahirkan calon-calon karena mereka merekrut, membina calon, mengkaderisasi sehingga layak untuk bertempur. Jangan ditanya duitnya gitu loh. Tetapi misalnya nanti nih partai-partai kecil lah yang tidak masuk parlemen misalnya, tentu mendapatkan insentif untuk mencalonkan. Karena apa ya, berharap pada kotel efek kan gitu. Apakah harus kampanye keliling Indonesia? Ya enggak, kan nggak harus gitu loh. Tapi udah calon presiden, tambah lagi tuh biaya negara kan gitu-gitu. Jadi banyak hal. Tapi kita hanya bisa menerima putusan MK. Mari nanti kita dalami. Karena dalam kompetisi manapun selalu ada persyaratan-persyaratan. Tadi kan problemnya sampai sekarang hampir semua scholar dan akademisi mengatakan bahwa tidak sistem apa namanya multi partai ekstrim seperti kita itu tidak ada kurang baik, dan tidak ada satu negara pun dengan sistem multi partai ekstrim itu maju gitu loh, bisa dikatakan jadi rujukan juga gitu loh. Makasih. Oke guys, jadi keputusan MK kali ini membuka peluang agar tiap-tiap partai itu menyiapkan kader terbaiknya sendiri. Jadi berharap keputusan ini dipahami semua partai agar menghadirkan banyak calon terbaiknya dan tidak mengusulkan partai tertentu, dan memberikan contoh yang terbaik kepada rakyat generasi muda Indonesia yang sehat, dan partai tidak berbondong-bondong kumpul dalam satu koalisi. Selain itu, menyikapi keputusan MK tersebut, memang alangkah baiknya ada pembatasan jumlah partai yang mendukung capres dan cawapres, karena kalau tidak ada pembatasan, tetap saja Pilpres 2024 bisa kembali terulang. Masih rentan munculnya capres tunggal, kecuali dibatasi dengan jumlah partai yang mendukung hanya maksimal 3 partai. Semisal seperti itu, baru bisa menghindari dominasi partai. Jadi itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.